Perkenalkan, nama saya Fari Fadurrahman Radi Daib Muharram. Dan saya Indriani Utama. Saya Muhammad Sahrul Hafidz Fadila. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang tragedi 1966 yang sehubungan dengan tema yang kita bawakan, yaitu tentang hak asasi manusia. Sebagai salah satu tragedi yang terkenal di Indonesia, yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30 SPKI ini terjadi pada malam 30 September 1965. Ketika sekelompok anggota militer Indonesia melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno, kudeta tersebut gagal dan menyebabkan respons yang sangat keras dari pemerintah yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Pasca kudeta tersebut, terjadi pembunuhan massal terhadap anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta kelompok-kelompok yang dianggap terkait dengan PKI. Kekerasan ini meluas ke berbagai wilayah di Indonesia dan menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak. Dari tragedi tersebut, diperkirakan antara 500.000 hingga lebih dari 2 juta orang menjadi korban dalam tragedi ini, termasuk gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia yang jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur. Para korban tragedi ini mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, wajib lapor, bahkan pembunuhan massal. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Tidak hanya korban, keluarga korban pun turut mengalami diskriminasi atas tuduhan sebagai keluarga PKI. Selain harus kehilangan pekerjaan, banyak di antaranya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, dikucilkan dari lingkungan, hingga kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikut pernyataan salah satu korban penyintas tragedi tersebut. Apakah Bapak itu salah satu anggota PKI dan berapa usia Bapak pada saat itu? Waktu tahun 65 saya baru berumur 17 tahun. Saya sebagai anggota organisasi pelajar namanya IPPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Jadi itu bukan PKI. Organisasi pelajar ini adalah organisasi independen, tidak ikut partai politik tertentu. Yang penting itu organisasi untuk kreativitas kaum pelajar. Jadi ketika tahun 65 saya bukan anggota Partai Komunis Indonesia. Tapi bagaimana ceritanya Bapak bisa ditangkap dan dituduh sebagai simpatisan PKI? Ya, karena IP itu dianggap oleh tentara sebagai organisasi pelajar di bawah payungnya PKI. Pada tahun 2015, para korban dan keluarga membawa kasus ini ke International People Tribunal di Den Haag yang meminta pemerintah Indonesia meminta maaf dan melakukan proses hukum terhadap pelaku. Namun, pemerintah Indonesia mengadakan simposium nasional atau acara besar untuk membuat forum tandingan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi IPT atau International People Tribunal. Hingga saat ini, keadilan bagi para korban masih belum terpenuhi dengan banyaknya kendala dalam proses hukum dan pemulihan hak-hak korban yang belum diupayakan secara maksimal. Hal ini juga menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi korban. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua akan pentingnya hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.